Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melewati kompleks perkuburan, beliau menangis. Sehingga orang yang berada di sampingnya bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, tadhkurul jannata wan nar wala tabki wa tabki min hada?" Wahai Utsman, engkau mengingat akan surga dan neraka, tidak menangis, dan engkau menangis ketika melihat kuburan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjawab, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja min fama ba'dahu ashal, wa in lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu." Maka Utsman menjawab, sesungguhnya kuburan merupakan awal perjalanan akhirat. Siapa yang selamat di kuburan, maka yang setelahnya akan mudah. Namun siapa yang gagal di kuburan, maka yang setelahnya akan semakin sulit. Inilah jawaban dari Utsman ketika beliau ditanya kenapa beliau menangis ketika di kuburan. Karena Utsman tahu, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selamat di kuburan, kuburannya menjadi taman dari taman-taman surga. Sampai kepada kuburan tersebut aroma surga, maka yang setelahnya akan semakin mudah. Dibangkitkan dalam kondisi mudah di padang mahsyar, mizan, sirat, dan seterusnya akan semakin mudah, yaitu ketika dia selamat di kuburan. Namun sebaliknya, siapa yang gagal di alam kubur, na'udzubillah, kuburannya menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka, sampai kepadanya panasnya api neraka, maka yang setelahnya akan semakin sulit, kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Inilah yang melatar belakangi kenapa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menangis ketika beliau melihat kuburan. Maka sudah selayaknya kaum muslimin dan muslimat kita meluangkan waktu dari banyaknya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menziarahi kuburan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita akan hal tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha, fa innahu yurikul qalb, wa tudmi'ul ain, wa tudakkirul akhirah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, ala fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan. Apa alasannya? Apa manfaat dari ziarah kubur? Fa innahu yurikul qalb. Dengan ziarah kubur, hati akan menjadi lembut. Wa tudmi'ul ain, akan menjadikan mata mengalirkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan menjadikan seseorang ingat akan kehidupan akhirat. Ketika seseorang dalam kondisi sunyi, di hadapannya ada kuburan, maka dia akan sadar, dia akan merenung bahwasannya dia akan kelak, dia akan berada di tempat yang sekarang mayat berada di tempat tersebut. Sebagaimana dia sekarang menziarahi, cepat atau lambat dia akan diziarahi. Sebagaimana dia mensolati, cepat atau lambat dia akan disolati. Sehingga orang yang ziarah kubur, dia akan sadar betul bahwasannya kehidupan dunia hanya sebentar. Cepat atau lambat dia akan berpindah dari kehidupan yang fana ini ke alam kubur. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di samping berziarah kubur,
itu bermanfaat untuk orang yang berziarah. Berziarah kubur juga bermanfaat untuk yang diziarahi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke makam Baqi yang di Madinah, beliau mendoakan orang-orang yang di makam Baqi yang mereka telah meninggal dunia. Ditanya sama Aisyah, maka Rasulullah SAW menjawab, umirtu an ad'u walahum. Saya diperintahkan untuk mendoakan mereka. Jadi di samping yang berziarah kubur dapat manfaat, orang yang berziarah kubur ingat mati, yang diziarahi pun mendapatkan manfaat, yaitu aliran doa dari orang-orang yang masih mendapatkan kesempatan hidup di dunia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa adab yang hendaknya diperhatikan ketika kita ziarah kubur, sehingga ziarah kubur kita lebih mendatangkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Ada banyak adab yang hendaknya kita perhatikan, namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 5 adab. Yang pertama adalah ketika kita ziarah kubur, kita menyadari bahwasannya tujuan kita ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah beliau merintahkan kita untuk ziarah kubur, kata beliau, fa innahu yuriqul qalb. Karena dengan ziarah kubur akan menjadikan hati lembut. Wa tudmi'ul ain, akan menjadikan air mata mengalir. Wa tudzakkirul akhirah, dan akan menjadikan seseorang ingat dengan kehidupan akhirat. Maka ketika kita ziarah kubur, tujuan kita diantaranya adalah agar kita mengingat kehidupan akhirat. Inilah adab yang pertama. Adapun adab yang kedua yang hendaknya kita perhatikan ketika kita ziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa yang diucapkan ketika seorang ziarah kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faquli assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang meninggal dahulu dan orang-orang yang meninggal belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami minta kepada Allah untuk diri kami dan kalian wahai para penghuni kubur keselamatan. Inilah adab yang kedua, yaitu mengucapkan salam ketika kita hendak masuk ke kompleks pemakaman. Adapun yang ketiga adalah melepas sandal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat orang yang di kompleks perkuburan memakai sandal, maka Rasulullah SAW menegurnya, ya sahibas sibtiyataini, wahai orang yang memakai sandal, alki sibtiyataik, lepas kedua sandalmu. Ketika orang ini melihat bahwasannya yang menegur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini pun melepas sandalnya. Inilah adab yang ketiga, yaitu melepas sandal. Adapun adab yang keempat adalah ketika kita di kuburan, hendaknya kita tidak menginjak kuburan atau kita tidak duduk di atas kuburan. Karena hal ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, kemudian membakar bajunya sampai tembus ke kulitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Maka hendaknya kita masuki kompleks kuburan, kita mencari tempat, kita mencari jalan yang menjadikan kita tidak menginjak kuburan. Dan ketika kita duduk pun, kita mencari tempat yang kita tidak duduk di atas kuburan. Adapun adab yang kelima yang hendaknya kita perhatikan ketika kita ziarah kubur adalah kita mendoakan orang yang telah meninggal di antara kita.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menziarahi makam Baqi, beliau mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Inilah diantara adab dari adab ziarah kubur. Yang pertama adalah meniatkan agar dengan ziarah kubur kita ingat dengan kematian. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Yang ketiga adalah melepas sandal. Yang keempat adalah tidak lewat di atas kubur atau duduk di atasnya. Dan yang kelima adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa qiraatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.